Hello guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lintang dari kelas 1C Prodi D3 MIK. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas ujian praktek. Bagaimana menurut analisis Anda dengan adanya wabah penyakit demam berdarah yang banyak terjadi di wilayah Indonesia? Indonesia sendiri sebagai negara hujan tropis, yaitu dengan negara tingkat hujan curah yang tinggi. Saat musim hujan tiba, terdapat banyak genangan air yang menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak. Dengan banyaknya populasi, nyamuk Aedes aegypti dapat mengakibatkan wabah penyakit demam berdarah berkembang pesat di Indonesia pada saat ini, di mana pada akhir-akhir ini cuaca sering hujan dan banjir, sehingga menyebabkan was-was terhadap masyarakat terhadap virus tersebut. Pada saat ini, DBD masih menjadi masalah kesehatan dan ancaman serius di sejumlah wilayah, dengan lama-kelamaan berdampak terhadap sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Kementerian Kesehatan mencatat di tahun 2022 sejumlah kumulatif kasus dengue di Indonesia dengan minggu ke-22 dilaporkan 45.387 kasus, sementara sejumlah kematian akibat DBD mencapai 432 kasus. Bagaimana DBD dapat menular? DBD menular karena disebabkan oleh virus dengue dengan masa inkubasi 3-15 hari. Virus dengue dibawa oleh vektor nyamuk Aedes aegypti yang berkembang biak dengan genangan air yang bersih. Tempat perlindungan nyamuk di lingkungan yang lembab, curah hujan yang tinggi, dan genangan air di dalam maupun di luar rumah. Faktor lain penyebab DBD adalah sanitasi lingkungan yang buruk, perilaku masyarakat yang tidak sehat, perilaku di dalam rumah pada siang hari, dan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk memegang peranan paling besar dalam penularan virus dengue. Penyebaran penyakit demam berdarah dengue di daerah perkotaan lebih intensif daripada di daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena keberadaan penduduk yang tinggi daerah perkotaan, jarak antara rumah yang dekat, sehingga memudahkan nyamuk penularan demam berdarah dengue, menyebabkan virus dengue dari satu orang ke orang lain yang ada di sekitarnya. Jarak terbang Aedes aegypti biasanya tidak lebih dari 100 meter. Selain itu, mobilitas penduduk di kota pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Mengingat obat dan vaksin pencegahan penyakit demam berdarah belum tersedia, maka upaya pemberantasan nyamuk tersebut dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida. Namun, selama jentiknya masih dibiarkan hidup, maka akan timbul lagi nyamuk yang baru yang selanjutnya dapat menularkan penyakit tersebut. Oleh karena itu, dalam program P2 demam berdarah dengue menyemprotkan insektisida dilakukan terbatas di lokasi yang mempunyai potensi untuk berjangkit kejadian luar biasa, untuk segera membatasi penyebaran dan penularan penyakit demam berdarah dengue. Atas dasar itu, dalam pemberantasan penyakit demam berdarah dengue yang penting adalah upaya membasmi jentik nyamuk penular di tempat perlindungan dengan melakukan 3M, yaitu yang pertama, menguras tempat-tempat penampungan air secara teratur sekurang-kurangnya seminggu sekali atau menaburkan bubuk abadi ke dalamnya. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang tiga, menggali atau mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air hujan seperti kaleng-kaleng, botol, dan plastik. Jika kegiatan 3M yang dikenal dengan istilah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN ini dilakukan secara teratur oleh keluarga di rumah dan lingkungan masing-masing, maka penyakit ini akan dapat diberantas. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 581 dari Garis-Miring 1992 tentang pemberantasan penyakit demam berdarah dengue, maka upaya pemberantasan penyakit ini dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang dilakukan melalui kerjasama lintas program atau sektoral. Pengorganisasian masyarakat di desa atau kelurahan dilaksanakan melalui Pokja Demam Berdarah Dengue LKMD yang dibina secara berjenjang oleh Pokjamal Tim Pembina LKMD Kecamatan sampai dengan tingkat pusat. Baik, itulah sedikit penjelasan saya mengenai DBD dan cara menanganinya. Di sini saya berharap masyarakat dapat melaksanakan 3M untuk mencegah penyakit tersebut. Cukup sekian penjelasan dari saya.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.